Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adino Pertama, NIM 10519131. Saya berasal dari Lokal Ilmu Pemerintahan 5D, UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proposal skripsi saya, yaitu dengan judul Peranan Pemerintah Desa dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat dengan studi banding di Desa Sidorukun, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Yang pertama yaitu latar belakang kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah yang mempunyai hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Langkah pemerintah untuk mencapai kehidupan yang damai dan sejahtera diantaranya dengan melaksanakan pembangunan. Pembangunan selalu dipahami sebagai suatu upaya atau langkah untuk meningkatkan tarif hidup masyarakat. Dalam rangka memperbaiki kondisi kehidupan untuk menjadi lebih baik, tentunya dengan cara menggerakkan partisipasi masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses teknis untuk memberikan kesempatan dan wewenang yang lebih luas kepada masyarakat untuk secara bersama-sama memecahkan berbagai persoalan. Oleh karena itu, dalam penulisan proposal skripsi ini, saya tertarik untuk meneliti tentang peranan pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dengan studi di Desa Sidorukun, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan metode kualitatif, yang suatu penelitian konstekstual menjadikan manusia sebagai instrumen dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Pendekatan kualitatif didirikan oleh tujuan penelitian yang berupa memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa yang tidak memerlukan kuantifikasi, karena gejala tidak memungkinkan untuk diukur secara tepat. Sesuai dengan tujuannya, riset dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Usaha mana dilakukan dengan metode-metode ilmiah. Dengan demikian, metode penelitian merupakan cara atau jalan yang ditempuh oleh peneliti untuk memperoleh kebenaran atau jawaban dari rumusan masalah dalam suatu penelitian. Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, yaitu untuk membuat gambaran atau deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang akan diselidiki, maka penelitian ini akan menggunakan pendekatan deskriptif. Maksudnya pendekatan penelitian yang melukiskan secara tepat suatu individu, suatu gejala-gejala, kejadian-kejadian, dan lainnya merupakan objek penelitian. Kemudian fokus penelitian. Fokus dari penelitian ini difokuskan pada peranan pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat yang dapat dikaji melalui penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya, sumber dan teknik pengumpulan data. Yang A. Melakukan observasi di lokasi penelitian, biasa dikenal dengan pengamatan, ialah salah satu metode untuk melihat bagaimana suatu peristiwa kejadian hal-hal tertentu terjadi. Kemudian yang B, wawancara atau interview adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban-jawaban informan dicatat atau direkam dengan menggunakan alat rekam. C. Data primer, yaitu dengan cara mengadakan wawancara yang berupa daftar pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun berdasarkan fokus penelitian. Data primer yaitu data yang diperoleh dari objek yang akan diteliti. Kemudian D. Data sekunder, sebagai pendukung dan tambahan atau dokumen-dokumen lain yang berkaitan erat dengan penelitian ini, yang diperoleh melalui arsip dan dokumen lain dari instansi terkait. Teknis analisis data. Teknis analisis data akan menggunakan penelitian triangulasi. Pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan data dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Menurut Norman Kadenkin dalam bukunya Leksi J. Molong, metode penelitian kualitatif mendefinisikan triangulasi digunakan sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.